Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Nadila dengan NIM 230209501022 dari kelas PTIKC Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara membuat database dengan menggunakan MySQL. Untuk lebih jelasnya, langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu masuk ke menu pencarian, kemudian ketikkan aplikasi Exam. Kemudian, pada bagian MySQL, klik Start. Setelah berwarna hijau, artinya MySQL telah aktif. Langkah kedua yaitu masuk ke bagian pencarian dan ketikkan aplikasi Command Prompt. Setelah tampilannya seperti ini, ketikkan perintah yaitu cd spasi titik-titik sales titik-titik enter. Perintah yang kedua yaitu cd spasi exam sales MySQL sales bin, kemudian enter. Setelah masuk ke folder bin, langkah selanjutnya yaitu ketikkan MySQL spasi strip u spasi root spasi strip p, di mana u ini sebagai username dengan root, kemudian p ini sebagai password, kemudian enter. Karena kita tidak mempunyai password, langsung saja kita enter. Langkah selanjutnya yaitu mengecek database yang ada di laptop atau PC dengan mengetikkan perintah show databases. Kemudian klik koma, enter. Ini adalah nama-nama database yang ada di dalam laptop. Setelah itu, ketikkan perintah use PTIKCUNM. Database yang akan digunakan yaitu database dengan nama PTIKCUNM. Sekarang akan membuat tabel dengan database di PTIKCUNM dengan cara mengetik perintah create spasi tabel spasi mahasiswa. Mahasiswa di sini sebagai nama tabelnya, spasi buka kurung di sini untuk mengisi struktur tabel yang akan dibuat. Supaya rapi, kita enter. Nah, untuk field yang pertama kita isi dengan nama ID dengan nama kita isi dengan ID increment integer dengan tipe data primary key spasi auto, kemudian increment, koma. Artinya auto increment artinya ID-nya akan bertambah secara otomatis setiap membuat isi datanya. Berikan tanda koma untuk memisahkan antara field pertama dan field selanjutnya, kemudian enter. Yang kedua yaitu saya berikan nama untuk tipe datanya varchar dengan ukuran maksimal 100. Kemudian koma, kemudian enter. Untuk field yang kedua kita beri nama NIM. Char. Untuk NIM biasanya kita beri nama dengan char. Kemudian dengan maksimal 12, enter.
Untuk field yang ketiga, kita isi dengan email. Dengan tipe data varchar 100, kemudian enter. Untuk field yang keempat, kita isi dengan prodi, varchar 100, koma, kemudian enter. Kemudian jurusan, varchar 100, koma, kemudian enter. Kemudian untuk field yang terakhir kita isi dengan gambar, varchar 100. Untuk bagian gambar ini tidak usah diberikan koma, langsung saja kita enter. Untuk field yang terakhir kita tidak berikan koma, langsung enter, lalu balas tutup kurung dan titik 2, kemudian klik enter. Ketika muncul tanda query OK, maka tabel sudah berhasil dibuat. Cara melihat struktur tabel yang telah dibuat, caranya dengan mengetikkan perintah show spasi tabel titik koma enter. Error. Mungkin ada kesalahan dalam pengetikan, maka kita harus mengetikkan ulang, yaitu show tables titik koma enter. Ini nama mahasiswa tadi. Kemudian perintah selanjutnya yaitu describe mahasiswa. Titik koma, kemudian enter. Inilah struktur tabel mahasiswa, jadi fitnya sama dengan yang tadi yang telah diketikkan tipe datanya, berarti sudah berhasil tabel yang dibuat dengan strukturnya. Kemudian kita akan mengisi tabel. Di sini kita menggunakan perintah insert spasi into, spasi mahasiswa, spasi values, spasi buka kurung, koma atas, spasi, koma atas, koma, spasi nama, kita ketikkan sebagai contoh Dwi Putri Nadila. Ketik atas, koma, spasi NIM, ketik atas, kemudian bagian gambar ini kita isi dengan nama, tinggal ditambahkan JPEG. Tutup kurung, kemudian koma, kemudian enter. Apabila ada tanda query OK, maka nama data dengan nama yang tadi telah dibuat telah berhasil. Kemudian setelah itu kita periksa apakah data yang telah dimasukkan tadi telah berhasil atau tidak dengan mengetikkan perintah select spasi bintang spasi from.
spasi mahasiswa, titik koma, enter. Di sini telah terlihat isi data yang telah kita buat tadi. Untuk menambah isi tabel, cukup mengikuti perintah insert, spasi into, spasi mahasiswa, spasi values. Telah dibuat tadi dengan nama Lutfia telah terbuat. Untuk melihat kembali data yang telah dibuat, cukup ketikkan perintah select, spasi bintang, spasi from mahasiswa, titik 2, kemudian enter. Data dengan nama Lutfia telah masuk ke dalam kolom. Kemudian untuk membuat data yang ketiga, cukup dengan mengetikkan insert, into, mahasiswa, spasi values. Ketika muncul query OK, berarti data dengan nama Lisa telah ditambahkan ke dalam tabel. Untuk mengecek hal tersebut, kita mengetikkan perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, jangan lupa titik komanya, kemudian enter. Di sini sudah terbentuk tiga tabel. Kemudian cara memilih tabel sesuai dengan yang diinginkan. Perintahnya yaitu select, spasi. Di sini saya ingin memilih nama, maka hanya nama yang akan muncul. Nama, spasi from, spasi mahasiswa. Jadi 2 enter. Kemudian muncullah nama. Ketiga nama dari data di atas. Kemudian di sini saya hanya akan memunculkan NIM dan prodi dengan perintah select, spasi NIM, prodi, spasi from,
spasi mahasiswa titik 2 enter. Di sini hanya akan ada muncul NIM dan prodi. Selanjutnya, untuk memilih satu data secara spesifik, ketik sintaks select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, spasi where, spasi buka petik atas, PTIK, spasi where, ID, sama dengan kedua, titik 2 enter. Untuk melihat data mahasiswa dengan lebih spesifik, contohnya kita akan melihat dengan NIM, maka ketikkan perintah select, spasi bintang, spasi from, spasi mahasiswa, spasi NIM, spasi where, spasi NIM, sama dengan buka petik. Contoh, kita akan memilih NIM dengan 230209501022, kemudian titik koma, kemudian enter. Kemudian akan muncul satu data yang spesifik. Kemudian cara mengupdate atau mengganti data, misalnya saya ingin mengganti prodi di ID yang kedua dari kimia menjadi PTIK dengan memberikan perintah update, spasi mahasiswa, spasi set, spasi prodi, spasi sama dengan spasi PTIK, spasi where, spasi ID, spasi sama dengan buka petik atas 2. Kemudian tambahkan titik koma, kemudian enter. Kemudian cara mengupdate atau mengganti data, misalnya saya ingin mengganti prodi di ID yang kedua ini dari kimia menjadi PTIK. Caranya dengan memberikan perintah update, spasi mahasiswa, spasi set, spasi prodi, spasi sama dengan spasi PTIK, spasi where, spasi ID, spasi sama dengan spasi data nomor berapa yang ingin diubah. Saya ingin mengubah data nomor 2. Kemudian enter. Jika telah muncul query OK, maka perubahannya telah berhasil. Cara melihat perubahannya, cukup mengetik perintah select bintang, spasi from, spasi mahasiswa, titik 2 enter. Di sini telah terubah dari kimia menjadi PTIK. Begitu juga dengan jika ada yang salah dari nama, NIM, email, dapat diubah dengan cara yang tadi. Selanjutnya, untuk menghapus data, perintahnya delete, spasi mahasiswa, spasi from, spasi where, spasi ID, sama dengan 3. Titik koma. Karena error, mungkin karena adanya kesalahan dalam pengetikan, maka kita ulang kembali pengetikannya dengan mengetik delete, spasi from, spasi mahasiswa, spasi where,
spasi ID sama dengan ketik atas 3.2 enter. Ketika telah muncul query OK, maka kita akan mengeceknya dengan mengetikkan perintah select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa titik koma enter. Hasilnya seperti ini, maka kita telah berhasil data yang ketiga. Kemudian cara menghapus tabel. Tapi sebelum dihapus, kita tampilkan dulu tabelnya dengan mengetikkan perintah show tabel titik koma enter. Di sini tabel mahasiswanya masih ada. Sekarang kita akan menampilkan terlebih dahulu isi datanya dengan mengetikkan perintah select spasi bintang spasi from spasi mahasiswa. Kemudian titik koma enter. Nah, sekarang kita akan menghapus tabelnya. Jika tabelnya dihapus, maka isi datanya juga akan terhapus. Perintahnya yaitu drop spasi tabel, spasi mahasiswa, titik koma enter. Jika sudah ada informasi query OK, maka sudah berhasil menghapus tabelnya. Coba kita cek dengan memasukkan perintah select spasi bintang spasi titik from mahasiswa titik koma enter. Di sini informasinya sudah error, maka artinya tabelnya sudah terhapus. Sekarang kita coba dengan perintah show table titik koma kemudian enter. Sekarang kita akan menghapus database PT IKC, tapi sebelumnya kita tampilkan terlebih dahulu isi database-nya dengan perintah show spasi databases titik 2 enter. Di sini dengan database dengan nama PT IKC masih ada, tapi dengan tabel yang sudah terhapus. Kemudian untuk menghapus database, cukup dengan perintah drop database PT IKC UNM. Titik koma enter. Di sini sudah ada perintah query OK, berarti sudah berhasil terhapus. Kita akan mengeceknya dengan perintah show spasi databases titik koma enter. Di sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya database PT IKC. Demikian cara membuat data MySQL dengan melakukan perintah-perintah di MySQL sampai cara menghapus database yang telah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.